Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik adik-adik yang kakak hormati, sebelumnya perkenalkan, saya Salma Azharifaki, bisa dipanggil Kak Salma, dari mahasiswa magang UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam 6 pertemuan ke depan, kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk adik-adik kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 2. Bab pembahasan kita adalah isi kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18, Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan juga ayat 261 tentang infak di jalan Allah SWT. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dulu apa sih itu pengertian infak, bagaimana sih perbedaan antara infak dan sedekah, dan juga kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18. Adik-adik silahkan simak videonya sampai habis ya. Baik, kita masuk pada materi awal kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih pengertian apa sih pengertian dari infak dan sedekah itu. Jadi terdapat perbedaan antara pengertian infak dan sedekah. Apakah semua pemberian termasuk infak dan sedekah? Nah, kata-kata infak dan sedekah merupakan kata-kata yang tidak familiar lagi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi infak berasal dari kata bahasa Arab anfaqa yunfiqu infaqan yang berarti membelanjakan. Nah, menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi, infak merupakan pemberian atau ketika kita mengeluarkan suatu harta kepada orang lain ya sesuai dengan ajaran tuntutan agama kita, itu disebut dengan infak. Nah, apa kalau begitu bedanya infak dengan zakat? Zakat kan juga pemberian kita kepada orang lain. Kita simak di slide setelahnya. Jadi infak is different with zakat. Jadi infak berbeda dengan zakat. Dalam infak tidak mengenal istilah nisab. Kalau zakat kita ada nisabnya. Kemudian zakat kan harus mengeluarkannya, ada timbangan khususnya, ada jumlah khususnya yang sudah ditentukan oleh syara, yaitu 1 mud. Nah, dalam infak ini bersifat lebih umum, artinya infak tidak terikat dengan nisab, kemudian tidak terikat dengan jumlah orang yang menerimanya. Kalau di zakat ada mustahik zakat, ada 8 asnaf. Nah, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau dalam infak tidak ada ketentuan orang-orang yang wajib atau orang-orang infak harus diberikan kepada orang-orang ini. Ya, artinya infak memiliki makna yang lebih luas dari zakat. Kemudian secara hukum juga zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan. Kalau infak tidak seperti halnya zakat. Infak lebih umum ketika seseorang membelanjakan hartanya untuk keluarga, kerabat dekat, bahkan untuk membiayai dirinya dan keluarga, itu juga disebut dengan infak. Ketika seorang ayah membelanjakan harta untuk istri dan anak-anaknya, ayah tersebut sudah melaksanakan infak dan memperoleh pahala dari infak. Jadi pengertiannya infak sangat lebih luas karena tidak terikat dengan nisab, tidak terikat dengan ketentuan jumlah, kemudian orang yang menerimanya, seperti itu. Kira untuk infak sudah bisa dipahami ya adik-adik tentang pengertian secara istilah maupun bahasanya. Alhamdulillah, kalau sudah kita lanjut kepada pengertian sedekah atau sedekah. Apa sih perbedaan dari infak dan sedekah? Kalau sedekah merupakan pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa batas waktu dan jumlah. Nah, ini kan juga hampir sama Kak dengan infak. Nah, sedekah lebih luas daripada zakat dan infak karena sedekah ternyata mencakup segala amal perbuatan baik
Contohnya sedekah yang paling mudah sering kita dengar adalah senyum. Senyum kepada saudara kita itu termasuk sedekah. Selain itu kita menyisihkan sesuatu yang menjadi penghalang di jalan, duri di jalan, batu, itu juga termasuk sedekah. Jadi sama-sama amal solihnya, sama-sama bentuk pemberiannya. Yang membedakan apa sih perbedaan spesifiknya? Kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi kalau infak, the difference of infak and sedekah, perbedaan antara infak dan sedekah. Kalau infak adalah sesuatu seseorang membelanjakan atau mengeluarkan hartanya kepada orang lain yang bersifat konsumtif, atau hal tersebut bisa digunakan. Misal pemberian berbentuk uang, pemberian berbentuk barang, itu termasuk infak. Kalau sedekah, membelanjakan harta atau jasa dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, seperti halnya senyum, bantuan kita kepada orang lain, kepada sama saudara kita, itu juga disebut dengan sedekah. Jadi sedekah lebih luas maknanya daripada infak. Nah, dari pengertian ini kira-kira adik sudah cukup paham ya, dan cukup memiliki gambaran terkait perbedaan infak, sedekah maupun zakat yang sedikit sudah kita bahas tadi. Jadi infak dan sedekah untuk perbedaan mencoloknya seperti hal itu. Nah, apakah yang terikat dengan infak dan sedekah itu apa sih, Kak? Nah, jadi infak dan sedekah itu disyariatkan dengan hal-hal yang baik. Misal kita pemberian kepada orang lain, sama-sama pemberiannya, tapi kita memberikan hal yang tidak baik, apakah itu juga bisa disebut infak dan sedekah? Nah, ini adalah PR kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi di sini disebutkan dengan sharih, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jadi sudah seyogianya kalau kita infak sedekah menggunakan harta kita yang baik, baik dari cara mendapatkannya maupun dari zat harta itu sendiri. Misal kita menafkahkan harta dari hasil curian, nah itu hukumnya bagaimana? Tentu hal itu akan menjadi berbeda lagi hukumnya, akan menyebabkan kemadharatan karena harta yang kita infakkan bukan hak milik kita. Seperti itu ya adik-adik, kira-kira bisa dipahami orientasi tentang pengertian infak dan sedekah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan 18. Repeat with tartil. Jadi kakak nanti akan membacakan Quran surah Al-Fajr. Silakan adik-adik di rumah dengan menyimak, menirukan ya dengan tartil. Jadi dijaga tartil dan tajwidnya. Ulangi setelah kakak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah? Kita masuk ke ayat. Fa'ammal insanu idza mabtalah. Nya adalah gunnah, jadi kita dengarkan. Fa'ammal insanu idza mabtalah. Lanjut. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Idza
mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Lagi fayaqulu rabbi akraman. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Biasanya kita kalau kita memperoleh nikmat, memperoleh kesenangan, kita jauh dari ujian, kita bersyukur. Beberapa dari manusia termasuk kita mengatakan Tuhanku telah memuliakanku karena banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita simak ayat selanjutnya ya adik-adik. Ayat 16 diulangi ditartil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Satu kali lagi. Fayaqulu rabbi ahanan. Artinya, maka apabila Tuhan memujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku telah menghina. Jadi ketika diberikan banyak kenikmatan, Tuhanku telah memuliakanku. Ketika Tuhan membatasi, Allah membatasi rezeki manusia dengan entengnya, karena kita manusia, Tuhanku telah menghina. Hal seperti ini, gimana Kak? Kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Kita selesaikan dulu bacaan ayat dan terjemahnya ya adik-adik. Selanjutnya ayat 17 dan 18. Kalla balla tu'timunal yatim. Lagi. Kalla balla tu'timunal yatim. Ya. Artinya sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak. Kemudian ayat 18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Adik-adik sudah lancar membacanya? Sudah ya, nanti diulang-ulang agar semakin lancar dan semakin mudah dalam menghafalnya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan ayat. Dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwasanya kecenderungan manusia merasa mulia, mudah merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika manusia diberikan kesempitan rezeki, maka mereka menganggap bahwa Allah telah menghina mereka. Nah, so why? Bagaimana sih seharusnya kita menjadi orang yang beriman, muslim yang baik? Gimana? Maka kita harus selalu bersyukur dan bersabar. Ketika kita diberikan kelapangan, kesehatan, harta, kecukupan, maka kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya dengan ketika kita
kita menggunakan harta yang telah diberikan kita, mentasarufkan ke jalan yang benar, mentasarufkan kesehatan kita untuk hal-hal yang baik dan bijak. Nah, bagaimana sebaliknya ketika kita diberikan cobaan atau kesempitan rezeki? Harus bersabar. Nah, inilah dari cerminan muslim yang baik, senantiasa bersyukur dan bersabar. Kemudian selanjutnya tadi juga dijelaskan bahwasannya secara tersirat dijelaskan bahwasannya kita tidak boleh untuk pelit, tidak saling memberi makan kepada orang miskin. Nah, inilah tuntutan kita untuk berinfak. Jadi berinfaklah dengan apa yang kita punya. Ketika kita mempunyai makanan yang lebih, maka sudah seharusnya sebagai muslim yang baik, manusia yang baik, harus menjaga hak saling membantu, saling memberi. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas tentang mufradat ayat. Adik-adik repeat after me. Ulangi setelah kakak ya. Dengan silakan disimak PPT-nya. Kita mulai. Fa artinya maka. Fa artinya maka. Amma artinya adapun. Amma artinya adapun. Silahkan dengan diingat-ingat, dimasukkan ingatan. Kita lanjut. Ida artinya ketika. Ida artinya ketika. Ida artinya ketika. Coba kita pejamkan mata. Ida artinya ketika. Al-insanu manusia. Manusia bahasa Arabnya al-insanu. Nah, silahkan mufradat ini adik-adik pelajari, dihafalkan. Nah, ini ada mari menghafal. Maka bahasa Arabnya apa? Tadi benar, fa. Amma artinya adapun. Ketika bahasa Arabnya ida. Ini dengan berlatih bisa dengan memejamkan mata. Amma artinya adapun. Itu sampai habis ya adik-adik, agar kita lebih mudah dalam memaknai ayat yang kita pelajari. Selanjutnya tadi juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Fajr bahwasannya mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim serta memperlakukan dengan baik. Jadi dengan anak-anak yatim, kita sebagai muslim, sebagai manusia yang baik, harus memperlakukan mereka dengan perlakuan dan baik. Itu. Selanjutnya, nah, infak dan sedekah. Infak dan sedekah yang kita berikan kepada orang-orang miskin, kepada saudara kita. Kalau infak seorang ayah kepada saudaranya, kemudian kita memberi makan kepada orang miskin, membantu anak-anak yatim. Apa sih yang penting? Yang pertama adalah niat karena Allah. Jadi niatkan apapun lillah, karena Allah. Karena apa yang diniatkan untuk manusia dan selain Allah pasti akan sia-sia. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan yang wajib. Ketika seorang ayah wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, maka wajib baginya untuk mentasarufkan hartanya kepada keluarganya terlebih dahulu. Ketika keluarganya sudah tercukupi, maka diinfakkan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kepada yang lebih berhak menerima. Ketika kita bersedekah, misal keluarga atau kerabat kita yang paling membutuhkan, kita berinfak, ya kita berikan kepada sekiranya siapa yang sekiranya berhak menerima infak tersebut. Begitu ya adik-adik, kira-kira bisa dipahami? Nah, selanjutnya adalah tugas adik-adik di sini adalah menulis ayat dan mufradat beserta artinya di
dicatat di buku tulis. Jangan lupa untuk membiasakan berlatih menulis Arab dan agar lebih mudah untuk memahami kosakata dan memahami materi. Kemudian tugas selanjutnya adalah menganalisis cara membiasakan diri dalam berinfak dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dicatat di buku tulis dengan mencari tambahan referensi lain dan juga dari penjelasan dari kakak tadi. Insya Allah bisa dipahami ya untuk tugasnya. Alhamdulillah bisa. Sebelum kakak menutup materi, alhamdulillah pembahasan kita pada pertemuan kali ini sudah rampung tentang infak dan sedekah dan juga Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sebelum menutup, tadi tugasnya sudah disampaikan. Kakak punya quotes. Tidaklah akan berkurang harta yang kita infak atau sedekahkan dengan ikhlas karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Jadi niat dan keikhlasan sangatlah penting dalam sedekah. Ketika kita iman dengan Allah, maka yakin ketika kita mentasawufkan sesuatu hal yang disyariatkan oleh agama, tidak akan sia-sia, pasti ada balasannya. Jadi belajar mulai saat ini, ketika kita melihat teman saudara atau orang-orang lain yang membutuhkan, biasakan diri untuk bersedekah meskipun sedikit, biasakan diri berinfak. Seperti itu ya adik-adik, kira-kira bisa dipahami. Jangan lupa terus belajar di rumah, dipersiapkan materi selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 294. Silakan dibaca-baca tugasnya, jangan lupa. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.